Perkenalkan, nama saya Jan Bapak Ismorang dengan NIM 121 370 155. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi resume untuk jurnal pembelajaran mata kuliah hidrogeologi tambang pada pertemuan yang kelima. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas terkait permasalahan air yang ada di tambang. Nah, untuk permasalahan air di tambang sendiri itu memiliki beberapa kasus. Pada umumnya itu terkait air asam, kemudian ada kesabaran lereng, dan yang selanjutnya adalah sistem penyaliran untuk air itu sendiri. Karena kita tahu untuk air itu sendiri banyak digunakan dalam proses tambang, baik itu dari segi kebutuhan karyawan dan juga untuk proses produksi itu sendiri, dan juga biasa dipakai untuk kebersihan alat. Nah, berikut dapat saya paparkan beberapa contoh kasus permasalahan air di tambang. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada layar, berikut merupakan contoh bagaimana tambang PT Satria Bahana pada Pit 1 Utara Bangko Barat, di mana dia melakukan main dewatering. Nah, di mana dia melakukan analisis kebutuhan pompa untuk main dewatering. Seperti yang kita tahu, karena air ini merupakan musuh utama di tambang, karena jikalau air masuk terlalu banyak ke dalam pit tambang, produksi pasti akan terhenti. Oleh karena itu, di sini penulis ini melakukan analisis kebutuhan pompa untuk main dewatering, di mana dia harus melakukan perhitungan untuk debit air yang masuk sehingga dia dapat menyesuaikan kebutuhan pompa yang dibutuhkan untuk dapat mengeluarkan air yang ada di tambang. Kemudian untuk di kasus selanjutnya ini sama, ada kajian teknis untuk sistem main dewatering dalam upaya penanganan genangan air di area penambangan tambang emas bawah tanah level 7 di Kabupaten Pasisir Selatan Sumatera Barat. Sama seperti kasus yang sebelumnya, cuman ini beda sistem penambangan, di mana dia merupakan dia tambang bawah tanah gitu. Jadi dia punya resiko yang lebih tinggi dibanding tambang terbuka. Nah, maka perlu dilakukan pertimbangan pada kegiatan penambangan bawah tanahnya itu, yaitu kondisi air tanahnya. Jadi dia juga harus perlu melakukan analisis terkait debit volume air yang masuk dan juga debit volume air yang masuk, sehingga menyesuaikan untuk desain SAM yang harus dilakukan beserta juga kebutuhan pompa yang dibutuhkan untuk mengeluarkan air dari dalam tambang agar tidak terjadi banjir ataupun genangan. Nah, kemudian pada kasus selanjutnya yaitu terkait kesabaran lereng ataupun geoteknik. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dalam kestabilan lereng itu memang ada beberapa faktornya yang mempengaruhi nilai ataupun kekuatan atau kestabilan dari suatu lereng, bisa baik itu geometrinya, sifat fisik batuan penyusunnya, sifat mekanik batuannya, struktur yang ada di daerah tersebut, dan kemudian keberadaan air tanah. Nah, di mana keberadaan air tanah ini itu sangat mempengaruhi kemantapan suatu lereng, karena air itu punya atau memiliki tekanan air pori atau pore water pressure yang dapat menimbulkan gaya angkat atau uplift force, sehingga dia menurunkan kekuatan suatu massa batuan yang menyusun lereng itu tersebut. Ini yang mengakibatkan keselamatan baik itu unit alat maupun manusia yang beroperasi di area bawah lereng, area bawah atau di kaki lereng. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan kajian. Maka daripada itu, dalam setiap kajian geoteknik, keberadaan air tanah atau pore pressure ini
itu menjadi suatu parameter yang harus dianalisis untuk menilai kestabilan suatu lereng. Nah, kemudian setelah kestabilan lereng, ada yang selalu jadi permasalahan, yaitu adalah rasam. Nah, jadi banyak metode yang mulai dilakukan untuk untuk mengelola air asam agar dapat dibuang ke lingkungan dalam kondisi yang aman. Dalam kasus ini, di PT Brokol dia memakai metode Arabic wetland. Nah, ada beberapa metode lain yang berkaitan dengan air asam tambang. Nah, kemudian untuk di PT Freeport sendiri ada kasus dia terkait ini lumpur. Jadi dalam proses penambangan block caving ini salah satu permasalahan yang mereka temukan pasti lumpur. Nah, jadi mereka itu perlu melakukan modeling spasial untuk distribusi dari lumpur menggunakan metode fuzzy logic. Nah, jadi mereka penanganannya mereka masih melakukan kayak sebuah potensi lah, mereka memberikan analisis untuk potensi bahaya lumpur itu sendiri. Mungkin sekian materi ataupun pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait untuk permasalahan air yang dari tambang. Sekian dari saya, terima kasih.